Baik, di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu definisi konflik. Konflik dalam pengertian yang sangat luas dapat dikatakan sebagai segala macam bentuk hubungan antara manusia yang bersifat berlawanan atau antagonistik. Ia dapat terlihat secara jelas dan dapat pula tersembunyi. Konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif, suatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Poin B, pandangan terhadap konflik. Terdapat perbedaan pandangan terhadap peran konflik dalam kelompok atau organisasi. Ada yang berpendapat bahwa konflik harus dihindari atau dihilangkan, karena jika dibiarkan, maka akan merugikan organisasi. Menurut pendapat konflik menurut Robin, A. Pandangan tradisional, the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Yang B. Pandangan hubungan manusia, atau the human relation view. Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Yang C, pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, yaitu bagian C, faktor penyebab timbulnya konflik. Menurut Robbins, tahun 1996, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya, atau antecedent condition. Kondisi tersebut disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik. Terdiri dari 3 kategori, yaitu A. Komunikasi. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi antecedent untuk terciptanya konflik. B. Struktur. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran atau kelompok, derajat spesialis yang diberikan kepada anggota kelompok. C. Variabel pribadi. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa di tipe kepribadian tertentu, misalnya individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. Jika salah satu dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok dan para karyawan menyadari akan hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan. Kemudian, jika individu terlibat secara emosional dan mereka merasa cemas, tegang, frustasi, atau muncul sikap bermusuhan, maka konflik berubah menjadi konflik yang dirasakan atau felt conflict. Baik, itulah presentasi dari saya dari isi makalah kami ini tentang bagian C. Selebihnya saya kembalikan kepada yang lain. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni poin D, jenis konflik. Terdapat berbagai macam jenis konflik, tergantung pada dasar yang digunakan untuk membuat klarifikasi. Yang pertama ada konflik dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi, Winardi membagi konflik menjadi 4 macam. Keempat jenis konflik tersebut yakni yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga ada konflik garis staf, yang keempat ada konflik peranan. Lanjut kepada poin yang kedua yakni poin B, konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, Stoner membagi konflik menjadi 5 macam, yakni yang pertama konflik dalam diri individu atau konflik within the individual, yakni konflik terjadi jika seorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Yang kedua ada konflik antar individu, yang ketiga ada konflik antar individu dan kelompok atau konflik between individuals and groups, yakni terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja. Yang ketiga ada yang keempat ada konflik antar kelompok, yang kelima ada konflik antar organisasi. Dan poin selanjutnya yakni C, konflik dilihat dari fungsi. Dilihat dari fungsi, Robbins membagi konflik menjadi 2 macam, yakni konflik fungsional serta konflik disfungsional. Lanjut kepada poin yang selanjutnya yakni E, strategi dalam manajemen konflik. Strategi dalam manajemen konflik yang pertama ada menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Yang kedua ada mengakomodasi. Yang ketiga ada kompetisi yang digunakan jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibandingkan yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Selanjutnya ada kompromi atau negosiasi.
negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Lanjut kepada memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Yang selanjutnya ada pemecahan persoalan. Dalam strategi pemecahan persoalan, diambil asumsi dasar semua pihak mempunyai keinginan menanggulangi konflik yang terjadi dan karenanya perlu dicarikan ukuran-ukuran yang dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Lanjut kepada musyawarah. Dalam strategi ini, terlebih dahulu harus ditentukan secara jelas apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Yang selanjutnya ada persuasi. Dalam strategi ini, usaha penanggulangan konflik dilakukan dengan menemukan kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi dari tujuan pihak-pihak yang sedang bertikai. Yang poin terakhir yakni mencari lawan yang sama. Strategi ini pada prinsipnya hampir sama dengan strategi ketiga. Perbedaannya adalah bahwa pada strategi ini semua diajak untuk lebih bersatu karena harus menghadapi pihak ketiga sebagai pihak yang dianggap merupakan lawan dari kedua belah pihak yang bertikai. Baik, sekianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.